Shalom saudara, apa kabarnya? Saya juga sampaikan shalom kepada saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Ya. Saya percaya saudara tidak hanya sekedar menyaksikan atau menonton, tapi saudara juga ikut beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini memuji menyembah Tuhan, ya, berdoa bersama-sama, ya. Dan dimanapun saudara berada, saudara dengarkan firman Tuhan juga dan saudara tangkap rema yang firman Tuhan yang disampaikan. Ya, baik, puji Tuhan saudara, hari ini saya mau berbagi kepada kita tentang tema yang saya ambil dari kitab Timotius. Latihlah dirimu beribadah. Ya, nah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pertandingan iman, saudara. Ya, bahkan di dalam Ibrani pasal 12 mengatakan perlombaan iman atau pertandingan iman itu sesuatu yang diwajibkan bagi kita orang percaya. Gitu. Ya, sesuatu yang diwajibkan bagi kita orang-orang percaya. Kalau saudara berkata diri saudara adalah orang Kristen, kalau saudara berkata diri saudara adalah orang percaya, artinya apa? Tidak ada pilihan lain, suka atau tidak suka, saudara pasti berada dalam pertandingan iman, begitu. Ya, artinya lagi, saya menangkap ini saudara, dari beberapa minggu yang disampaikan. Kalau kita menyadari sebagai seorang percaya yang diwajibkan ada dalam sebuah pertandingan yang disebut dengan pertandingan iman, artinya apa? Artinya kita tidak boleh sembarangan dengan hidup kita. Betul? Artinya kita tidak boleh bermain-main dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Ya, kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh seenaknya saja. Kalau kita menyadari kita ada dalam sebuah pertandingan, kalau kita sembarangan hidup dan kita ada dalam sebuah pertandingan, maka kita akan kalah secara otomatis. Sama seperti pertandingan olahraga yang sudah saudara saksikan, ya kan, tidak ada orang-orang yang bertanding secara profesional, ya, memperebutkan piala itu pertanding dengan sembarangan, itu nggak ada. Mereka mempersiapkan diri dengan baik, ya, mereka menyusun strategi-strategi yang baik untuk memenangkan pertandingan, begitu. Artinya kita nggak boleh sembarangan dalam menjalani kehidupan kita. Nah, kemarin sudah disampaikan, ya, dalam pertandingan iman ada hal-hal yang harus kita lakukan, adalah apa? Menanggalkan beban, katanya. Sudah ingat itu? Menanggalkan beban dosa yang begitu merintangi. Ya, saudara pernah nggak lihat orang pertandingan lari, ya, baik itu 100 meter, 200 meter, maraton dan sebagainya. Satu hal yang kita bisa perhatikan, para olahragawan atau para atlet ini itu nggak pernah memakai beban dalam diri mereka. Bahkan mereka kalau sudah bertanding, ya, lomba lari, saudara, mereka akan berusaha mengenakan pakaian yang seringan-ringannya, begitu. Sepatu yang ringan, ya, baju kaos yang ringan, celana olahraga yang khusus buat dikhususkan untuk atlet, gitu ya. Dan mereka pakai itu nggak jadi beban mereka, gitu. Mereka nggak pakai, nggak ada kita perhatikan orang yang lari pakai setelan jas, ya, pakai sepatu pantopel, ya. Kita nggak pernah orang balapan lari menggunakan hal seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa jadi beban. Nah, tanggalkan itu semua supaya kita bisa menang dalam pertandingan. Apa yang merintangi kita? Dosa, beban, masa lalu, kepahitan dan sebagainya. Tanggalkan itu semuanya, karena itu bisa menjadi beban bagi kita dalam kita mengikuti pertandingan kita. Ya, nah, ada juga yang berikutnya juga ada disampaikan. Saya kilas balik sedikit, ya, tentang yang kemarin disampaikan supaya disegarkan kembali bagi saudara. Ini rema yang begitu dalam bagi saya, karena ini adalah hal yang harus kita sadari sepenuhnya sebagai orang percaya, saudara. Ya, juga di sana disampaikan dalam Ibrani 12 mengatakan pandang kepada Yesus. Saudara ingat? Pandang kepada Yesus. Dalam kita mengikuti pertandingan iman, pandang kepada Yesus. Pandang kepada Yesus. Kita kita tahu karena Yesuslah yang memberi kita kekuatan, gitu. Karena Yesuslah yang sudah berhasil, ya, yang menantikan kita di depan sana dalam ujung pertandingan iman kita, begitu. Makanya kita harus memandang kepada Yesus. Ya. Nah, hari ini saya mau berbagi saudara tentang latihan dirimu beribadah. Sebetulnya saya mau lebih tentang melatih diri, begitu ya. Melatih diri dalam beribadah, sama seperti orang-orang atlet-atlet profesional, ya, pemain-pemain sepak bola dan lain-lain, atlet-atlet yang profesional, ya, untuk mereka bisa menjadi ahli dalam bidang olahraga mereka akan melatih diri mereka sedemikian rupa, ya, mengembangkan skill mereka
Bahkan saudara kalau saudara baca biografi atau cerita tentang atlet-atlet sukses, mereka latihan itu bukan latihan biasa, latihannya ekstra, saudara. Ya, latihan itu betul-betul latihan kayak menyiksa diri, gitu. Ya, saudara pernah dengar kata no pain no gain katanya, tidak ada hasil dari tidak ada hasil kalau tidak ada kesakitan, gitu ya. Kita berjuang mati-matian dulu baru kita memperoleh hasil. Itu yang dialami atau terjadi dengan atlet, saudara. Ya, mereka berjuang, mereka melatih diri mereka sedemikian rupa sehingga mereka menjadi ahli dan mereka bisa bahkan menang dalam pertandingan dan meraih penghargaan yang tertinggi, gitu. Ya, kita baca sebentar di 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan 10. Kita baca sama-sama. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Baik, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, puji Tuhan. Nah ya, jadi di sini saya mau bagikan tentang latihan ibadah, latihan dirimu beribadah. Artinya apa? Melatih tubuh rohani kita. Ya, tentu kita sama seperti yang saya bilang tadi, seperti atlet-atlet, ya, itu melatih badani mereka, fisik mereka digenjot sedemikian rupa untuk bisa kuat secara fisik, gitu ya, untuk mereka bisa menjadi yang terbaik dalam bidang mereka. Ya, mereka melatih skill mereka, dan demikian juga kita dengan dalam kerohanian kita latih itu, saudara. Ya, kenapa? Untuk kita bisa menang dalam pertandingan iman, untuk kita tidak bisa mudah dikalahkan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, saudara. Ya, kita bisa menang dalam pertandingan iman kita harus melatih kerohanian kita. Artinya kita harus punya disiplin rohani, begitu. Kita harus betul-betul berjuang, membawa diri kita mengembang melatih kerohanian kita betul-betul supaya kita kuat, gitu ya, supaya kita terlatih, supaya kita punya dasar, supaya kita punya mental yang kuat, gitu ya, begitu. Oke? Nah, saya mau bagikan kepada saudara, ada 3 hal yang saya mau bagikan, ya, dalam hal melatih diri, gitu ya. Nah, ini sebetulnya hal yang sederhana, yang sebetulnya diulang-ulang terus kepada kita, tapi saya percaya ini adalah hal yang begitu esensial dalam kekristenan kita. Ya, 3 hal ini itu adalah yang bisa kita lakukan. Ya, saya percaya semua kita bisa lakukan untuk kita bisa melatih diri kita. Ya, latihlah dirimu beribadah, kata-kata firman Tuhan. Nah, saya percaya beribadah di sini bukan hanya sekedar ibadah datang ke gereja. Ya, latihlah dirimu beribadah ini bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi latihlah dirimu beribadah. Maksudnya di sini adalah latihlah diri kita untuk kita betul-betul membangun manusia roh kita, begitu. Ya, melatih hidup roh kita, melatih manusia roh kita menjadi kuat, begitu ya, menjadi kuat, kayak gitulah, ya, menjadi kuat. Oke? Ya, baik. Yang pertama saya mau berikan kepada kita, yang pertama, latihlah bagaimana kita bisa melatih diri. Yang pertama itu renungkan firman Tuhan. Ini hal yang pasti sering saudara dengar, dan inilah adalah hal yang penting, saudara. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu yang pertama. Bagaimana kita bisa melatih diri kita, ya? Kita baca Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ada di depan, ya? Kita baca sama-sama lagi, saudara. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, jadi inilah firman Tuhan berkata bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi apa katanya? Renungkanlah itu siang dan malam firman Tuhan. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kenapa? Karena yang namanya melatih diri kita, saudara, melatih diri kita beribadah, membangun manusia roh kita. Kita harus mendengar apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan perkatakan tentang kita, begitu. Ya, pesan-pesan Tuhan atau apa yang Tuhan katakan, ya, tentang kita, itu membuat kita akhirnya tahu, membuat kita punya pola pikir yang bagus, gitu, punya pola pikir yang sehat, ya, membuang pola pikir yang negatif tentang diri kita, memulihkan keberadaan kita sehingga kita tahu siapa diri kita, ya, sehingga kita bisa dibangun, saudara. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu adalah hal yang penting, saudara, ya, karena itu mengubah konsep yang salah dalam pikiran kita. Ya, karena seseorang itu bertindak, manusia itu bertindak tidak jauh melebihi apa yang dia ketahui, begitu katanya. Manusia itu akan pernah bertindak atau melakukan segala sesuatu melebihi dari apa yang dia ketahui. Ya, begitu kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, firman Tuhan ini yang adalah manual booknya kita, saudara. Ya, kita tahu tujuan kita diciptakan apa, begitu. Kita tahu tujuan hidup kita tuh ada apa, begitu. Kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita apa, sehingga kita pemikiran Tuhan itu masuk dalam pikiran kita, sehingga kita punya pikiran-pikiran yang besar seperti pikiran Tuhan. Saudara bisa tangkap kan? Ya. Jadi apa yang kita isi dengan pikiran kita, saudara, itu mempengaruhi tindakan kita. Dan akhirnya itu bisa menjadi kebiasaan, gitu. Kalau kita sering mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita sering membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, maka firman itu kan berbicara dalam diri kita, ya, memberikan kekuatan, peneguhan, ya, bahkan memberikan jalan keluar ketika kita dalam menghadapi masalah, saudara. JUS Clinical Medical Center itu di Israel, ya, penelitian di Israel melakukan penelitian di orang Yahudi, ya, saudara, ya, melakukan penelitian kepada orang-orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, mereka menemukan bahwa 40% orang-orang yang biasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, katanya itu 40% itu menurunkan kadar stres, katanya. Orang yang biasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, misalnya dia mengalami stres, 40% itu berkurang dari orang-orang pada umumnya, katanya. Dan 40% juga, saudara, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, katanya itu membangun daya tahan tubuhnya, katanya. Ini yang melakukan penelitian orang Yahudi, ya, bukan kita, saudara. Katanya 40% orang yang merenungkan firman Tuhan itu terbangun daya tahan tubuhnya. Kenapa? Karena gini, katanya. Karena ketika orang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia menemukan pengharapan di situ. Ya, dia menemukan pengharapan di situ. Karena katanya manusia itu tidak bisa kehilangan pengharapan. Kalau manusia itu kehilangan harapan selama 4 detik saja, maka dia akan mati, katanya. Ini penelitian sekuler, ya. Manusia itu tidak bisa kehilangan harapan. Kalau dia kehilangan harapan selama 4 detik saja, dia akan mati, katanya. Nah, ketika dia membaca merenungkan firman Tuhan, orang-orang menemukan harapan di sini. Ya, stresnya berkurang, ya kan? Imun tubuhnya bangkit. Nah, orang yang sehat, pola pikirnya sehat, ya. Dia punya jadi orang-orang yang yang berhikmat. Dia punya jalan keluar untuk masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Begitu. Amin, saudara? Ya. Orang-orang suka mendengar motivator dunia, ya. Beberapa waktu lalu saya dengar juga bahkan ada gereja-gereja yang mengundang motivator untuk berbicara di gereja, katanya. Ini agak keterlaluan, saya rasa, saudara, ya.
Motivator-motivator ini dibayar mahal, ya. Karena kenapa orang suka mendengar motivator-motivator? Katanya ya karena perkataan-perkataan yang disampaikan oleh motivator-motivator ini, saudara, itu membangun diri katanya. Itu membuat kita bersemangat katanya. Itu membuat kita termotivasi untuk menjalani kehidupan kita menuju kesuksesan kita katanya, ya. Ada banyak motivator-motivator mahal dunia, ya, yang sudah tahu, yang sering tampil di televisi kayak Mary Riana dan juga siapa itu, Mario Teguh, ya. Mario Teguh Golden Ways, ya. Itu tahu nggak saudara bayarnya berapa? Itu 150 juta per jam kalau tidak salah saya, ya. Kalau tidak salah ya. 150 juta per jam itu bayarnya, saudara. Motivator itu. Dan ada motivator yang mahal, termahal di dunia, ya. Ini terkenal nih, kalau saudara pernah dengar, kalau saudara sering dengar motivator-motivator ini namanya Anthony Robbins. Pernah dengar nggak? Itu sekali bicara, sekali tampil, sekali bicara seperti ini, memotivasi bla 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 bla, motivasi orang-orang yang hadir, itu bayarnya $1 juta. Berapa itu ya? Kalau dikuruskan di rupiah berapa itu? $1 juta bayarannya, saudara. Dan orang-orang hadir dalam pertemuan motivator itu, saudara, membayar jutaan rupiah, membayar ratusan ribu bahkan jutaan rupiah untuk duduk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh motivator-motivator itu. Demi apa? Demi mendapatkan insight yang baik begitu bagi dirinya, supaya dia bisa mencapai kesuksesan katanya, ya. Bagaimana dengan pertemuan ibadah, saudara? Ada yang bayar nggak masuk ibadah? Jutaan rupiah, ratusan ribu, nggak ada yang bayar, saudara. Paling saudara kasih persembahan kolekte, ya. Itu pun sukarela menurut kerelaan hati saudara, ya. Nggak ada yang bayar. Sementara apa yang Tuhan katakan itulah yang terpenting bagi hidup kita. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, yang disampaikan melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman, itulah yang terpenting bagi hidup kita. Amin, saudara? Bisa tangkap gak? Ya. Jadi seperti yang Bang Adi sampaikan juga di grup kita tadi, ya, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah karena saudara tidak membayar. Saudara tidak membayar. Maksudnya bukan itu, ya. Karena kita nggak mungkin meninggalkan pertemuan ibadah karena kita butuh itu, saudara. Ya. Orang-orang membayar jutaan rupiah untuk bisa mendengarkan perkataan motivator. Kita perlu firman Tuhan yang disampaikan bagi kita, yang bisa membangun kekuatan roh kita, yang bisa membuat kita berhasil dalam pertandingan iman kita. Dan saudara, ya, itu dia. Jadi itu penting, ya. Biasakan diri kita untuk dorong diri kita gitu, latih diri kita, ya. Saya percaya ini bisa kita lakukan, ya. Tinggal kita punya kita bisa mendisiplin diri begitu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Saya senang dengan ada gambar gitu, ya. Gambar atau apa itu, meme atau apa, ya, gambar kartun. Jadi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan katanya, Tuhan berbicara kepada aku mau mendengar suaramu katanya. Itu gambar kartun, ya, kayak komik gitu. Tuhan, aku mau bicaralah kepada aku, Tuhan, aku mau dengar suaramu, kata orang manusia ini, ya. Terus turun tangan dari langit, kasih Alkitab. Nih katanya. Pernah lihat nggak? Mau dengar suara Tuhan, baca Alkitab. Begitu. Mau dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca itu akan berbicara dalam hati kita, saudara. Saya percaya itu. Dia akan menuntun kita, begitu. Amen, saudara? Amen. Baik, yang kedua, ya, bagaimana kita melatih diri? Yang kedua, ini juga adalah sesuatu yang esensial juga, saudara. Yang pertama tadi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, berdiam diri di hadirat Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 5-7. Ayat 5-7. Ada di depan? Baik. Kita baca sama-sama. Mazmur pasal 37 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya, ya. Oke, Saudara. Nah, kita perlu berdiam diri, bahkan kita butuh, sangat memerlukan itu, Saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan, ya. Kita ya, gini Saudara ya. Saudara percayalah, kita ini terbatas. Ya. Motivator berkata, otak kita ini katanya, saraf-saraf otak ini panjangnya 9.600 meter. Itu kalau kita bisa, satu otak manusia ya, diukur tuh dari Sabang sampai Merauke, Saudara. 9.600 meter kalau tidak salah. Ya. Jadi otak manusia itu besar, punya kapasitas yang besar dan lain sebagainya. Ya, saya mau kasih tahu Saudara, kebenarannya atau faktanya adalah kita ini terbatas, itu aja. Otak kita ini terbatas, ya. Jadi kita perlu sewaktu-waktu kita tenangkan otak kita, tenangkan diri kita dalam hadirat Tuhan, ya. Karena percayalah Saudara, ada banyak hal, situasi yang tidak terkontrol oleh kita. Seperti sehebat apapun hikmat yang kita miliki, secerdas atau sepintar apapun pengetahuan kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, tetap kita ada hal-hal ya yang tidak bisa kita kontrol begitu. Sebetulnya ini tentang kesaksian saya pribadi sebetulnya Saudara ya. Ini tentang apa yang saya alami sebetulnya. Beberapa hari ini itu penuh rasanya pikiran saya, ya. Jadi saya berusaha, ini rema yang saya dapatkan secara pribadi, saya berusaha untuk tenangkan diri, lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah Tuhan, lebih banyak baca firman, lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan daripada kita mengisi segala sesuatu dalam otak kita dengan hal-hal yang mempengaruhi kita begitu. Ya. Apa yang kita isi di otak, di dalam pikiran kita, Saudara, itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita isi pikiran kita dengan informasi-informasi negatif yang berasal dari dunia luar, Saudara, nggak salah, tapi jangan kebanyakan. Ya, kita dengar ya kan, apalagi yang zaman seperti sekarang ini ya, datang lagi berita di artikel-artikel ya, di televisi, Saudara, yang mengatakan ada virus varian baru sedang beredar dan lain sebagainya. Ya, kalau kita terus isi pikiran kita jadi khawatir, Saudara. Betul enggak? Kita jadi takut akhirnya. Kita dikendalikan oleh apa yang kita isi dalam pikiran kita. Akhirnya itu menjadi sebuah perasaan kita, menjadi tindakan kita begitu. Betul? Saudara percaya enggak? Kalau belum percaya, alamilah Saudara. Ya, saya beberapa hari mumet gitu ya, kalau bisa dibilang mumet. Jadi Tuhan saya mau sudah ya. Karena saya beraktivitas, bekerja, ya kan, melakukan aktivitas pelayanan, ya, melakukan tugas-tugas pelayanan dan lain sebagainya. Ya, kalau nggak sedang bekerja dan juga nggak ada tugas pelayanan, ya saya di rumah, ya saya menonton sesuatu yang menambah isi pikiran saya begitu. Saya menonton tentang engineering dan lain sebagainya. Saya isi dengan hal-hal yang menambah pengetahuan begitulah intinya. Ya, kalau tidak sedang dapat televisi ya lihat HP, smartphone, mantau kripto, ya. Ya adalah penuh aktivitas saya gitu ya. Jadi kenapa nih stres sendiri akhirnya Saudara? Jadi akhirnya apa? Karena penuh pikirannya akhirnya sensitif begitu, ya. Kayak kok mudah emosi ya. Kayak karena banyak pikiran tuh jadi mudah emosi begitu. Akhirnya saya putuskan Saudara, saya stop dulu, saya berhenti untuk saya bisa banyak berdiam diri dulu begitu. Ya, kalau Saudara belum coba, ya jangan sampai ke titik itu Saudara. Ini yang saya alami gitu ya. Terlalu banyak yang saya isi dalam pikiran saya itu bikin saya ya banyaklah isi dengan firman Tuhan, ya kan, berdiam diri dalam hadirat Tuhan, ya, itu dia, Saudara ya. Oke? Hidup dalam hadirat Tuhan itu artinya tidak mengurung diri dalam kamar sepribadi, bukan begitu artinya. Ya, kita hidup dalam hadirat Tuhan, jadi saya nggak bersentuhan dengan dunia luar, bukan begitu maksudnya. Hidup dalam hadirat Tuhan itu adalah kesadaran sepenuhnya kita, itu 24 jam itu bersama
bersama dengan Tuhan begitu. Bisa paham nggak maksudnya? 24 jam kita tuh bersama dengan Tuhan. Artinya hidup dalam hadirat Tuhan itu tidak mengasingkan diri, ya. Ya sekali-kali kita harus punya waktu khusus untuk kita bisa mengasingkan diri kita dari dunia luar. Ya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita tidak mungkin seperti itu selama 24 jam, ya kan? Lakukan itu sekali sehari lah, ya, supaya kita fresh, ya, supaya kita segar lagi pikiran kita, saudara. Oke? Itu dia. Saudara, saya harap saudara bisa nangkap ini ya. Ini adalah perkara penting juga, saudara, kita bisa banyak berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang kalau kita sedang mumet gitu, sedang banyak pikiran, saudara, ya, jangan memutuskan sesuatu. Karena kadang-kadang kalau seorang yang penuh pikiran yang banyak sedang stres gitu, sedang banyak pikiran, ya. Kadang-kadang kalau dia memutuskan sesuatu itu biasanya gegabah, berakhir dengan memutuskan sesuatu dan gegabah, biasanya berakhir dengan sesuatu yang tidak baik biasanya. Begitu, ya. Oke, amin saudara? Amin. Yang ketiga, memuji menyembah Tuhan. Nah, ini hal yang sangat esensial yang sering disampaikan bagi kita. Yang pertama tadi membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya. Yang kedua itu berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga itu memuji dan menyembah Tuhan. Ya, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Percaya saudara? Amin. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul. Ini cerita yang gak asing juga bagi kita, saudara. Kisah Para Rasul 16. Kisah Rasul 16. Ayat yang ke 25, ya, sampai 26. Ini cerita tentang Paulus dan Silas waktu di penjara, ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan, ada di depan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ya, kita perlu menyadari, saudara, ya, dalam pertandingan iman yang kita lalui, jelas ya, iblis atau kuasa kegelapan itu terus berusaha untuk menghancurkan atau melemahkan kita, saudara. Bahkan dia berusaha untuk membelenggu kita, ya, membelenggu pikiran kita, membelenggu keberadaan kita, saudara. Ya, dengan masalah-masalah mungkin, ya, dengan apapun yang bisa dilakukan oleh kuasa kegelapan, saudara. Ya, tapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang bisa terjadi, saudara, yang membuat belenggu-belenggu itu, saudara, yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan itu bisa hancur seketika begitu kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Saudara tahu tembok Yeriko, ya, tembok Yeriko pada saat Israel mau sampai di tanah Kanaan, ya, untuk memasuki tanah Kanaan mereka harus melalui kota Yeriko ini, saudara. Tembok Yeriko ini tebalnya bukan kayak tembok seperti ini, bukan. Ya, temboknya itu, kalau saya tidak salah ya, tebalnya itu kayak bersusun sampai kayak sejumlah 10 kereta katanya. Tebalnya ya. Itu nggak bisa dihancurkan dengan teknologi yang ada di zaman itu. Kecuali dengan bom nuklir zaman sekarang, ya. Dan bom nuklir nggak ada zaman itu gitu. Ya. Saudara tahu itu dihancurkan dengan apa? Dihancurkan dengan apa? Dengan sorak-sorai. Dengan pujian. Dengan sorak-sorai, saudara, ya. Gini, ketika kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita bersorak kepada Tuhan, haleluya. Saudara percaya enggak? Bersamaan dengan itu ada tembok-tembok yang sedang dihancurkan dalam hidup saudara. Yang menghalang-halangi kita, menghalang-halangi berkat Tuhan, yang menghalang-halangi apapun yang menghalang-halangi hidup kita, saudara, untuk kita bisa maju dalam Tuhan.
Amin. Nah kalau kita bersorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorai dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Ya, bersamaan itu juga ada belenggu-belenggu yang sedang terlepas. Ada sebuah kehidupan yang dipulihkan. Ada penyakit yang disembuhkan. Amin. Saya percaya, saudara. Saya percaya karena saya mengalami, saudara ya. Beberapa hal saya mengalami perkara-perkara itu gitu ya. Saya harus ketika saya memuji menyembah Tuhan ada kuasa mujizat terjadi, saudara. Ya, mujizat yang sederhana pun, yang kecil pun bisa terjadi, saudara. Yang hal-hal yang sepele begitulah. Ya, amin, saudara. Saya percaya itu terjadi dalam kehidupan kita, amin. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi bagaimana kita melatih diri kita. Yang pertama renungkan firman Tuhan, ya, membaca dan renungan firman Tuhan. Yang kedua berdiam diri di hadirat Tuhan, ya. Oke. Yang ketiga memuji dan menyembah Tuhan. Nah ini tiga hal ini adalah tiga hal yang paling esensial yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melatih diri kita beribadah kepada Tuhan, ya, melatih manusia roh kita, saudara, untuk kita bisa siap dalam pertandingan iman kita, ya, untuk kita mencapai kemenangan iman kita. Amin, saudara. Itu, ya, seperti atlet-atlet yang melatih diri fisiknya, jasmani, saudara, untuk bisa meraih kemenangan. Demikian juga kita perlu latihan seperti ini, saudara. Ya, disiplin diri dalam kerohanian kita. Bangun diri kita, saudara, melalui hal-hal ini. Ini hal-hal yang sangat esensial, ya. Persekutuan ini seperti ini jangan ditinggalkan, saudara. Ada kekuatan di situ. Ada kekuatan di situ. Ya, ada kekuatan di sini maksudnya, bukan di situ, di sini dalam pertemuan kita ini. Ya. Kayu bakar kalau dia hanya sendiri saja, kayu bakarnya kalau dia hanya sebatang kayu bakar, ya, itu apinya kecil dan cepat mati, betul enggak? Tapi kalau kayu bakar itu bersama-sama, saudara, apinya besar. Betul? Apinya dahsyat. Itu pentingnya persekutuan. Amin, saudara? Ya, saya mengajak saudara kita lebih lagi giat, ya, untuk membangun diri kita, ya kan, dalam persekutuan-persekutuan, ya. Saya mau cerita tentang cerita tentang Ayub. Ayub adalah salah satu contoh seorang yang berhasil. Kita bisa katakan dia menang dalam pertandingan imannya, saudara. Dia mengalami ujian-ujian yang berat dalam ujian imannya. Betul enggak? Saudara tahu ceritanya, dia harus kehilangan segala sesuatunya. Semuanya kehilangan. Bahkan tubuhnya pun kehilangan, kira-kira ya karena dia sakit-sakitan, saudara. Yang nggak hilang cuma nyawanya katanya. Itu aja yang nggak hilang, cuma nyawanya. Dia kehilangan segala sesuatunya, mengalami ujian iman yang berat, dan saudara tahu akhir ceritanya seperti apa? Dia menang dalam pertandingan imannya, saudara. Dia berhasil dalam pertandingan imannya. Kita baca di Ayub pasal 29. Ayat yang ke-5. Ayat yang 5. Baik, saya bacakan ya, sudah bisa perhatikan. Ayub pasal 29 ayat 5, demikian firman Tuhan, ketika yang maha kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Artinya dia ini orang yang betul-betul diberkati oleh Tuhan, ya kan? Berkat-berkat Tuhan mengalir katanya, ya. Langkah-langkahku bermandikan dadih, dia bukan orang yang maksudnya gini, dia orang yang berkelimpahan begitu ya. Dia orang berlimpah-limpah dan berkat Tuhan. Gunung-gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ayat ke-7. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Maksudnya apa? Ketika Ayub datang di pintu gerbang kota, ya. Ketika dia datang di situ, orang-orang tuh langsung memberi hormat begitu. Orang-orang muda tuh langsung mundur. Ya. Orang-orang yang lanjut umur itu berdiri untuk memberi hormat katanya. Saking hebatnya Ayub ini. Ayub ini bukan seorang birokrat, bukan. Dia orang biasa, ya. Ya, mungkin pengusaha lah, ya, dia seorang pengusaha. Pengusaha yang
gimana ya kalau saya bisa gambarkan Ayubnya? Orang-orang tuh begitu menaruh hormat sama orang ini, saudara. Ya, sama Ayub ini. Nanti kita lihat kenapa dia bisa seperti itu. Ayat 9, para pembesar berhenti bicara. Saya bisa bayangkan, para pembesar itu berhenti bicara ketika Ayub datang. Segan, hormat sama Ayub. Lanjut, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang, oh ini sudah nih ya, ayat 9 tadi ya. Dan menutup mulut mereka dengan tangan. Coba bayangkan, ya. Langsung kayak, nggak layak nih, yang layak kalau saya sedang berbicara, kalaupun yang layak berbicara itu adalah Ayub katanya. Mungkin kira-kira seperti itu, saudara. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, apa katanya? Maka aku disebut berbahagia. Ya, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Wow. Gimana ya saya gambarkan ini ya? Ini Ayub ini luar biasa, saudara. Ya. Ayat 12, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak yatim piatu yang tidak ada penolongnya, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Dan hati orang janda kubuat bersukaria, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapa bagi orang miskin dan perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. Ya, jadi gini, Ayub ini adalah orang yang terpandang di masanya, saudara, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Ya, orang yang dihormati di zamannya. Tapi kenapa begitu? Kok bisa seperti itu Ayub ini? Coba kita mundur, kita cari tahu kenapa Ayub bisa seperti ini. Kita mundur ke ayat 4 ya, saudara. Ayub pasal 29 ayat 4, ini dia. Ya. Seperti apa katanya? Ketika aku mengalami masa remajaku, apa katanya? Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi Ayub adalah orang yang sudah membiasakan dirinya sejak apa? Sejak remaja bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib di kemahku katanya. Karib, saudara tahu karib ya, bergaul karib ya. Kita tahu kenapa sebabnya Ayub itu begitu terhormat, begitu terpandang dan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan merekomendasikan dia kepada iblis, inilah hambaku yang setia. Ini Tuhan yang merekomendasikan, saudara ya. Yang recommended ya, Tuhan yang merekomendasikan Ayub sendiri. Ini hambaku yang setia. Dia setia itu karena kau berkati Tuhan, kata iblis kan. Coba kau diambil berkat, dia setia enggak? Terbukti dia setia. Kenapa? Kenapa Tuhan bisa sampai rekomendasikan Ayub? Kenapa Tuhan bisa berkati Ayub berlimpah-limpah? Dan ujungnya, endingnya, kenapa Ayub bisa menang dalam pertandingan imannya, dalam ujian imannya? Ini dia jawabannya sini. Ayub adalah seorang yang biasa bergaul karib dengan Tuhan sejak masa remajanya, saudara. Dan saudara, ya, saya percaya kalau kita biasa bergaul karib, ya aneh kalau kita berkata kita bergaul karib dengan Tuhan, jangan, tapi kita hidup kita, ya gimana ya, ya gitulah. Tapi proses terjadi, mungkin bisa terjadi seperti Ayub, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang seperti itu, saudara. Untuk orang-orang seperti itu Tuhan janjikan apa? Tuhan janjikan orang-orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudara, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Ya, kemenangan itu pasti menjadi bagian orang itu. Ya, orang-orang yang membangun dirinya, ya, bergaul karib dengan Tuhan, merenungkan apa tadi? Merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dan berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Orang-orang seperti itu, orang yang dipegang oleh Tuhan. Amin, saudara? Amin, saudara? Saya mendorong kita semuanya untuk masuk dalam perkara itu. Saya bukan hanya sekedar berbicara di sini karena ini rhema buat saya. Beberapa hari ini saya begitu terdorong untuk kembali melakukan ini lebih banyak lagi begitu ya. Maksudnya gini, saya ya kurangilah ya informasi-informasi yang negatif dari luar sana ya. Lebih banyak kita bersekutu seperti ini ya, membangun diri kita dalam membangun manusia roh kita, saudara, ya, itu yang membuat kita kuat,
Itu yang membuat kita berhasil, yang membuat kita menang dalam pertandingan iman kita. Amin saudara? Amin, puji Tuhan. Baik, saya undang kita bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa bersama. Puji Tuhan.